Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Sarah dari SD Anwar Karim 1, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pelalawan. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya mengenai modul 1.4 Budaya Positif. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Suweno sebagai fasilitator dan Ibu Dahlia sebagai pengajar praktik. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan dari aksi nyata saya ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mensosialisasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan sosialisasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan ketiga yaitu dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama kepala sekolah dan rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru di sekolah kita yang kita cintai ini. Salawat serta salam kaucap pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat syafaat dari beliaulah kita bisa dibawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDS Anwar Karim 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, guru-guru hebat, guru-guru berprestasi dari SD Anwar Karim 1. Di sini saya akan memaparkan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana ini guru penggerak masuk ke dalam modul 4.1 budaya positif. 1.4, Berarti saya telah 4.1. menyelesaikan satu modul, makanya hari ini saya membuat satu sosialisasi kepada sekolah saya, kepada guru-guru yang ada di sekolah, yaitu tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak
nih ya Bapak Ibu dari pertemuan kita ini. Sebelumnya saya ingin memaparkan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwasanya saya hanya ingin menyampaikan informasi yang saya dapat dari program pembelajaran yang saya ikuti, yaitu program guru penggerak. Bukan berarti saya guru yang terhebat di antara Bapak Ibu semua. Jadi saya bukan guru yang paling pintar di antara Bapak Ibu semua, tapi kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Di sini saya akan memaparkan konsep modul budaya positif. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang digalakkan ya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka tujuannya adalah menjadi profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkenindahan global. Jadi tujuan kita mencapai target dalam kurikulum Merdeka ini adalah menjadikan peserta didik atau murid-murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ini? Inilah caranya, salah satu caranya yaitu dengan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif yang pertama, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang harus kita kaji kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila tadi, salah satu syaratnya murid-murid kita harus memiliki disiplin yang tinggi. Kemudian dari disiplin mempelajari bagaimana cara mengontrol diri untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan menjalankan kedisiplinan atas kesadaran diri, bukan paksaan dari orang lain. Jadi selama ini kita buat peraturan sekolah itu dibuat berdasarkan sekolah. Jadi bukan berdasarkan kesadaran diri anak. Makanya kita susah menerapkan disiplin di sekolah. Karena dia merasa bukan dia tidak sadar itu apa yang harus dijalankan. Jadi selama ini kita buat peraturan sekolah itu menurut berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan kesadaran yang dimiliki oleh anak. Ini yang mau kita rubah. Dari sini nanti dari peraturan menjadi keyakinan. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, di mana bertahan hidup ini termasuk ke dalam adanya kebutuhan sandang dan pangan. Tapi kalau untuk murid ini lebih ke kenyamanan dia dalam belajar. Contohnya, kalau dia dalam keadaan lapar, apakah dia bisa konsentrasi dalam belajar? Apakah kalau dia tidurnya terlalu malam dan pagi ke sekolah belum mandi, apakah dia bisa konsentrasi dalam belajar? Tidak. Jadi itu kebutuhan bertahan hidup.
lanjut. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak mengerjakan sesuatu itu agar dia terhindar dari hukuman, bukan berdasarkan kesadaran atau tanggung jawab dia. Jadi dia mengerjakannya hanya agar biar nanti tidak dihukum sama gurunya. Jadi ini faktor dari internalnya ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, dia sering maju ke depan, dia sering mengeluarkan pendapatnya di depan, tapi dia menginginkan itu bahwasanya dia bisa mendapatkan penghargaan dari teman-temannya. Nanti bilang temannya, wah dia itu hebat, dia itu ini, dia itu, bukan atas keinginan dia sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harusnya kita terapkan. Nomor 3 ini contoh perilaku manusia yang kita terapkan untuk murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5 ya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita di mana. Nah, nanti kita akan bersadar sendiri posisi kontrol kita berada di mana saat ini. Ya. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah perlu membuat peraturan yang lebih menekan murid. Ciri-ciri guru yang menerapkan posisi penghukum yaitu yang pertama, nada suara tinggi. Yang kedua, matanya melotot Bapak Ibu. Keluar matanya melotot dia. Yang ketiga, jari menunjuk-nunjuk dengan menghakimi. Kamu yang memang dasar sudah datang terlambat kamu. Sekarang kamu lari keliling lapangan 15 kali. Saya tidak mau tahu dan tidak. Tuh, itu ciri-ciri guru penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lembut, suaranya sangat lembut, ya. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Orang yang gagal, ini agak terpotong sedikit ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Inilah posisi membuat rasa bersalah. Contohnya, sudah ibu bilang berapa kali, ibu tidak mau kamu terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu selama ini sudah bela kamu di depan kepala sekolah loh. Kamu sudah ibu bela, sudah ibu bilang tidak ada, kamu jangan terlambat dengan kepala sekolah, tapi kamu tetap terlambat. Nah, itu contohnya ya, kalau untuk membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, ini kayaknya banyak ini. Ini biasanya guru kelas rendah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Artinya posisi kontrol ini bisa membawa negatif atau positif. Jadi dia memperlakukan muridnya, guru memperlakukan muridnya seperti temannya sendiri. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Jadi, anak kalau dia nurut hanya dengan wali kelasnya dan tidak nurut dengan gurunya yang lain, itu berarti gurunya menerapkan posisi kontrol teman. Ya, posisi kontrol teman. Jadi ketika nanti anaknya bermasalah, ada kan? Bola, anak kelas rendah, kalau guru kelas tinggi yang di gerbang akan mau dengar anaknya. Sampai teriak-teriak, jangan,
solusinya bagaimana. Misalnya nanti dia bilang, baik Bu, saya akan bersihkan kembali seperti semula. Nah itu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman, ketika kita tahu dia mencoret meja, kita suruh ganti mejanya. Itu baru namanya menghukum, ya. Dia suruh ganti. Saya tidak mau tahu. Besok harus datang meja yang baru, meja yang cantik, dan meja yang bagus. Saya tidak mau tahu. Nah, jadi harus menerapkan konsekuensi, bukan menghukumnya. Ini posisi yang terakhir, dan inilah tujuan kita seharusnya. Guru seharusnya jadi manajer. Jadi manajer ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol yang didambakan untuk guru yang menuju ke program Pancasila, yaitu manajer, di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk memecahkan sendiri masalah yang telah diperbuatnya. Anak masalah, misalnya dia datang terlambat ke sekolah. Seharusnya, kalau apa kita hukum kan, biasanya suruh ngapain? Bersihkan WC. Sana bersihkan WC. Kalau nggak, sana lari sampai capek. Jadi kalau di manajer ini, dia kalau terlambat, kita tanya dulu apa alasannya. Semua tingkah laku anak itu kan punya alasan. Jadi kita tanya dulu alasannya, baru kita mengembalikan kepada dia. Solusinya dia sendiri yang buat, bukan kita. Jadi dia yang buat solusinya sendiri. Kemudian ada keyakinan kelas, materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau di kelas kita ada namanya tata tertib kelas, nah itu sama-sama peraturan kelas ya. Kenapa tidak itu? Karena peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat bukan atas kesadaran dari murid, sedangkan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesadaran dan kesepakatan murid. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat kesepakatan dengan anak-anaknya. Jangan bilang kalau ini hanya cocok untuk kelas tinggi, karena kelas tinggi lebih luas cara pikirnya. Tidak, kelas rendah juga bisa, tapi kita turunkan indikatornya. Misalnya kalau kelas rendah itu kan kata-katanya tidak teratur kan, kita yang mengaturkan kata-katanya itu. Jadi ini bisa dilakukan baik di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kami buat. Yang pertama yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi jika, saya merah ini tulisannya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jika salah satu dari keyakinan kelas ini ada yang dilanggar oleh murid, maka akan dilakukan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi konsekuensi yang akan dilakukan bukan hukuman. Konsekuensi yang diberikan atas inisiatif murid itu sendiri. Jadi anak yang menyelesaikannya, anak yang buat solusi, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Nah, di sini saya memaparkan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi biar lebih jelas, biar Bapak Ibu bisa lebih tahu ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, contohnya kalau hukuman misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, itu hukuman. Tapi kalau di konsekuensinya dirubah. Dari yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat, di sini dirubah dalam konsekuensi menuliskan 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
Yati? Iya Bu, saya terlambat. Oh, tidak apa-apa kamu terlambat pada hari ini. Teman-teman kamu sebelumnya juga banyak yang telah terlambat. Nah, sekarang Ibu mau tahu alasan kamu kenapa datang terlambat? Saya terlambat bangun Bu, apalagi saya ketinggalan di sekolah. Oh, kalau begitu, baiklah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu yang kamu lakukan saat ini melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar Bu, Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? datang tepat waktu. Nah, kira-kira apa solusinya agar kamu tidak mengulangi kesalahan kamu yang sama? Saya akan memasang alarm sebelum tidur dan agar saya bangun tepat waktu Bu. Bagus. Nah, setelah kamu menjalankan itu semua, kamu mengharapkan bagaimana untuk kedepannya? Saya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dan mandiri. Bagus, terima kasih. Kamu telah menyelesaikan masalah kamu dengan cara kamu sendiri. Nah, sekian materi yang saya paparkan tentang budaya positif pada hari ini. Semoga kita semua bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk membangun sekolah yang kita cintai ini secara bersama-sama. Kalau rodanya hanya saya, sekolah ini terlalu besar, Bu. Kalau rodanya hanya saya, kita hanya bisa jadi angkot, karena rodanya satu. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa jadi dump truck, di mana kita bisa mengangkut semua murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau hanya saya sendiri, kita hanya bisa jadi angkot alat transportasinya, di mana hanya ada 2 atau 3 anak saja yang bisa terangkut. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa jadi dump truck, satu sekolah bisa diangkut semua menuju profil Pancasila. Ini adalah moto dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita semua bisa mengikuti program guru penggerak ini dan bisa lulus. Ayo Bapak Ibu, ikuti saya. Kita ikut program guru penggerak, semangat untuk memajukan sekolah. Bukan merasa diri kita paling hebat, tapi kita mencari apa? Mencari ilmu untuk memajukan sekolah. Guru abad 21 harus memiliki kompetensi yang bagus, ya, kompetensinya harus bagus. Itu guru abad 21. Kalau ya Bapak Ibu tidak mau jadi guru abad 21, Bapak Ibu akan tertinggal dan tergilas. Ya, pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala kekurangan itu milik saya, dan hanya semua kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Gunawan, rekan sejawat dari Ibu Siti Sarah SD Al-Karim 1. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sarah tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kami ini, terutama disiplin positif untuk murid, karena masih banyak murid yang ada di sekolah ini yang dimana mereka disiplin itu karena takut akan adanya hukuman, bukan kesadaran dari diri mereka sendiri. Nah, dari pemaparan ini sangat bagus juga bagi kami rekan guru lainnya agar dapat menerapkan budaya positif dengan mengikuti arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh Ibu Sarah. Kami sebagai guru menjadi tahu apa posisi kami terhadap siswa dan bagaimana cara kami bisa berubah positif menjadi manajer dan menggunakan restitusi segitiga sebagai acuan agar terwujudnya budaya positif sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugino SPD, Kepala Sekolah SDS Anwar Karim 1, di mana Ibu Siti Sarah bertempat mengajar. Saya bangga terhadap guru-guru di SDS Anwar Karim 1 yang memiliki kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Siti Sarah yang menjadi salah satu guru penggerak angkatan ke-7 dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Sosialisasi tentang budaya positif yang dibawakan oleh Bu Siti Sarah merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Sarah terhadap rekan-rekan lainnya dapat menjadi motivasi bagi guru yang lain untuk ikut dalam menjalankan dan mewujudkan budaya positif di SDS Anwar Karim 1 yang akan menciptakan murid-murid yang disiplin dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya sebagai Kepala Sekolah SDS Anwar Karim 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.